Salam buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya di Tips Rahasia ala Samanik. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi sebuah ilmu, yaitu ilmu untuk mengetahui orang yang memiliki jin pesugihan, ya, atau orang yang memelihara jin pesugihan di rumahnya. Nah, jadi kadang pernah kita temui di sebuah perkampungan, ya, di sebuah perkampungan atau di sebuah tempat itu ada orang yang mati tiba-tiba tanpa memiliki riwayat penyakit, ya, tanpa memiliki riwayat penyakit. Nah, jadi kadang di suatu kampung itu juga yang meninggal itu lebih dari satu, ya, artinya bertahap. Kadang jarak 2 hari, kadang jarak 3 hari, atau kadang jarak 1 minggu, ya. Yang membingungkan, orang yang meninggal ini tanpa sebab, artinya tiba-tiba, ya, tanpa sebab ataupun tiba-tiba. Nah, jadi hal-hal tersebut sering dihubungkan dengan hal-hal mistis, ya. Ya, bisa saja dijadikan tumbal ataupun semacam tumbal yang dimiliki oleh orang lain yang memiliki jin pesugihan, ya, jin pesugihan. Nah, jadi sering disangkut pautkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi apakah itu benar atau tidaknya? Namanya hal-hal gaib itu susah untuk dijelaskan, ya, susah untuk dijelaskan. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan menuduh, ya, karena jika kita sembarangan menuduh, maka itu bisa menimbulkan fitnah. Jadi kalau sudah menimbulkan fitnah, maka sudah melanggar yang namanya hukum, ya, atau melakukan tindak pidana, ya, karena itu bisa juga menyebabkan kita mendapatkan kasus, ya, bisa juga dipenjara. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh asal-asal menuduh orang. Nah, jadi tidak selamanya juga orang yang meninggal itu secara tiba-tiba itu karena gangguan gaib, ya, bisa juga dia memiliki riwayat penyakit, ya, misalnya penyakit jantung, ya. Kecuali memang jika orang tersebut meninggal tanpa memiliki riwayat penyakit, maka itu bisa dicurigai, ya. Tapi tetap untuk membuktikannya harus pakai akal sehat juga, ya, pakai akal sehat. Jadi bisa juga dengan menggunakan ilmu yang nantinya akan saya bagikan, ya. Jadi lebih aman dan lebih terbukti. Tapi tetap kita tidak boleh menuduh langsung kepada orangnya, ya. Jadi hanya sekedar untuk mengetahui bahwa dia benar-benar memiliki jin pesugihan, ya, seperti memelihara tuyul, ya, atau memelihara genderuwo, atau bisa juga yang sering dikatakan kalau di kami itu memelihara begu gajang, ya. Tapi tetap hanya sekedar membuktikannya saja bahwa orang-orang tersebut benar memelihara sesuatu atau memelihara jin pesugihan di rumahnya. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengetahuinya? Ya, jadi langsung saja. Yang pertama, kawan-kawan sediakan adalah 3 bahan. Ya, 3 bahan. Yang pertama ini satu butir kacang hijau, 1 butir atau 1 biji beras, dan 1 butir lada ataupun merica. Bisa menggunakan lada hitam atau lada putih. Kebetulan saya memiliki lada hitam, ya. Jadi ada 3 bahan yang harus disediakan, ya. Kacang hijau, beras, dan
lada hitam. Nah, jadi ini diapakan? Jadi selanjutnya ada kucing itu ya. Jadi selanjutnya kawan-kawan sekalian, pergilah ke pasar burung ya. Ke pasar yang menjual aneka burung. Ya, atau bisa juga menjumpai kawannya yang ada memelihara burung hantu. Ya, burung hantu. Nah, jadi kalau nggak ada kawan yang tahu memelihara burung hantu, bisa juga langsung ke pasar burung. Biasanya ada itu dijual burung hantu. Nah, jadi apakah kawan-kawan perlu membelinya? Tidak usah. Jadi cukup bawa ketiga bahan tadi ya. Nah, jadi ketiga bahan ini didekatkan ke arah atau ke depan burung hantu tersebut. Ya, didekatkan ke depan burung hantu tersebut. Nah, seperti kita mau mengasih makan, tapi tidak, kan gitu kan? Nah, jadi setelah itu nanti burung hantu tersebut nanti akan mematuk salah satu dari ketiga bahan ini. Ya, akan mematuk salah satu dari ketiga bahan ini. Jadi mana nanti yang dipilih daripada burung hantu tersebut atau yang dipatuk burung hantu tersebut, itulah yang bisa digunakan untuk melihat makhluk jin tadi, makhluk jin pesugihan tadi. Nah, jadi kalau misalnya dia mematuk kacang hijau, maka kacang hijaunya tadi diambil ya, nanti tidak langsung ditelan, itu biasanya dipatuk saja, jatuh lalu langsung ambilkan. Nah, jadi demikian juga kalau dia mematuk lada hitam ataupun mematuk beras, pokoknya mana yang dipatuk itulah yang diambil, karena itulah yang bisa nanti digunakan. Yang lainnya dibuang saja ya, yang lainnya dibuang saja. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan setelah sudah dipilih salah satu dari ketiga bahan tadi. Nah, bawalah tadi yang satu tadi, baik itu kacang hijau ataupun beras ataupun lada ya, bawa pulang, karena itulah nanti yang bisa digunakan. Pilih salah satu, yaitu yang dipilih oleh burung hantu tersebut. Nah, caranya nanti yaitu jika kalian harus merokok ya, menggunakan rokok, nanti rokoknya tadi dibuang ujungnya, buang tembakau yang ada di ujungnya, lalu dimasukkanlah bahan ini, kacang hijau tadi ataupun lada ataupun beras, dimasukkan ke ujung daripada rokok tersebut ya, lalu disumpel lagi dengan menggunakan tembakau yang sudah dikeluarkan tadi. Jadi paslah nanti di ujung daripada rokok tersebut. Nah, kemudian yang perlu kalian lakukan adalah pura-pura bertamu ke rumah orang yang kalian curigai itu. Pura-pura bertamu, bisa sore hari ataupun malam hari. Kalaupun orang tersebut tidak memberikan kesempatan bagi kalian untuk bertamu ke rumahnya, maka bisa kalian lakukan di luar rumahnya saja pada malam hari ya, karena kalian ingin mengetahui saja. Nah, jadi caranya kalian hidupkanlah rokok tersebut, kalian bakarlah yang di ujungnya tadi kan, tadi di ujungnya sudah ada kacang hijau ataupun lada ataupun beras yang dipilih oleh burung hantu. Kalian bakarlah itu di rokok tadi sambil kalian hisap. Nah, sambil kalian hisaplah rokok tadi di depan rumah ataupun di dalam rumah orang yang kalian curigai memiliki jin pesugihan. Nah, nanti tidak berapa lama kalian akan melihat sosok penampakan daripada jin peliharaannya tersebut. Ya, kalian akan bisa melihat penampakan daripada jin peliharaannya tersebut, sehingga semakin yakinlah kalian bahwa benar dia ada memelihara jin pesugihan ya. Jadi semakin yakin. Nah, jadi begitu kalian melihat, jangan kalian langsung tuduh orang tersebut. Nah, karena itu namanya hal-hal gaib itu susah untuk dibuktikan. Tapi setidaknya kalian sudah mengetahui bahwa dia memiliki jin pesugihan. Nah, jadi langkah selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Yaitu dengan melakukan pembersihan kampung
ya dengan melakukan pembersihan kampung. Nah, jadi caranya nanti untuk membersihkan kampung akan saya bagikan di video saya selanjutnya ya. Jadi supaya lebih bertahap. Nah, nanti akan saya bagikan cara membersihkan kampung tersebut dari orang-orang yang memelihara jin pesugihan. Nah, jadi untuk membangun video saya ini, saya meminta kepada kawan-kawan sekalian yang belum subscribe, silakan subscribe video saya, di like juga, dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ataupun pemberitahuan video saya selanjutnya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam buat kita semua.